Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni Jazia, akhiran 40 dari kelas A. Saya akan menjelaskan tentang sumber belajar dan media pembelajaran. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari sumber belajar, media pembelajaran, dan alat peraga. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik untuk mempelajari bahan dan pengalaman belajar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Nah, kalau media pembelajaran adalah sesuatu yang mengantarkan pesan pembelajaran antara pemberi pesan dan penerima pesan. Dan alat peraga merupakan segala sesuatu alat yang dapat menunjang keefektifan dan keefisiensi penyampaian, pengembangan, dan pemahaman informasi atau pesan pembelajaran. Baik, kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang macam-macam. Nah, macam-macam di sini kita akan membahas dua macam-macam, yaitu macam-macam sumber belajar dan macam-macam media pembelajaran. Macam-macam sumber belajar dapat diklasifikasikan berdasarkan wujudnya, antara lain yang pertama sumber belajar tercetak, yang kedua sumber belajar non-cetak, yang ketiga sumber belajar yang berbentuk fasilitas, yang keempat ada sumber belajar yang berupa kegiatan, dan yang kelima sumber belajar berupa lingkungan di masyarakat. Macam-macam media pembelajaran itu ada 10. Yang pertama audio, yang kedua cetak, yang ketiga audio cetak, yang keempat proyeksi visual diam, yang kelima proyeksi audio visual diam, yang keenam visual gerak, yang ketujuh audio visual gerak, yang kedelapan ada objek fisik, yang ke-9 ada manusia dan lingkungan, dan yang ke-10 ada komputer. Mari kita ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang aspek-aspek. Nah, aspek-aspek di sini kita akan membahas 3 aspek-aspek. Yang pertama, aspek-aspek pendukung pemilihan sumber belajar. Yang kedua, aspek-aspek pendukung pemilihan media pembelajaran. Dan yang ketiga, aspek-aspek pendukung pemilihan alat peraga. Aspek-aspek pendukung pemilihan sumber belajar. Yang pertama itu ada motivasi, yang kedua ada kemampuan guru dalam penggunaannya, dan juga akan ditentukan berdasarkan program pengajaran, kondisi lingkungan, karakteristik siswa, dan karakteristik sumber belajar. Aspek-aspek pendukung pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, topik menarik minat siswa. Yang kedua, materi dalam media penting bagi siswa. Yang ketiga, relevan dengan kurikulum yang berlaku. Yang keempat, apakah materinya autentik dan aktual. Yang kelima, apakah fakta atau konsepnya benar. Yang keenam, format sistematis dan logis. Yang ketujuh, objektif orientasi kebutuhan siswa. Yang kedelapan, narasi, gambar, efek, warna, dan sebagainya memenuhi syarat kualitas. Kemudian ada bahasa, simbol, dan ilustrasi cukup komunikatif. Dan yang ke-10, sudah teruji daya dukungnya. Aspek-aspek pendukung pemilihan alat peraga. Yang pertama, kesesuaian alat pengajaran yang dipilih dengan materi pengajaran atau jenis kegiatan yang akan dilakukan oleh siswa. Yang kedua, kemudahan dalam memperoleh alatnya dan kemudian dalam perancangannya. Yang ketiga, kemudahan dalam penggunaannya. Yang keempat, terjamin keamanan dalam penggunaannya. Yang kelima, ada kemampuan dana. Dan yang keenam, kemudahan dalam penyimpanan, pemeliharaan, dan sebagainya. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kali ini yaitu yang pertama, sumber belajar dan media pembelajaran memiliki peran penting dalam mendukung proses pembelajaran dengan menyediakan sarana belajar, informasi, konten, interaksi yang relevan dan bermakna bagi peserta didik. Yang kedua, dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan media pembelajaran, peserta didik dapat memperluas wawasan dan pengetahuan. Dan yang ketiga, pemilihan dan pemanfaatan sumber belajar, media pembelajaran, dan alat peraga yang tepat dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan memfasilitasi pemahaman serta penguasaan materi untuk mencapai tujuan belajar. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih.
카메라 이런 거 하지. 바이바이.